Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Akselerasi Teknologi Informasi mengenai topik etika dalam bidang cyber etis dan kejahatan kriminal dalam bidang cybercrime. Perkenalkan, nama lengkap saya Cindok Taviana Enci dari Prodi Farmasi. Saya akan menjelaskan video apa itu cyber etis dan apa itu cybercrime. Cyber etis merupakan aturan tidak tertulis dalam dunia informasi dan teknologi yang disepakati agar dapat ditaati saat berinteraksi dengan produk, pengguna produk, teknologi, dan informasi. Cybercrime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber merupakan aktivitas yang sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan cyber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. Apa perbedaan cyber etis dan cybercrime? Perbedaannya, cybercrime sendiri merupakan tempat tinggal di mana bentuk kejahatan dapat beragam dan juga bisa berkembang pesat. Mengingat internet hampir tidak punya pembatas untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersifat rahasia sekalipun. Pada saat itu, cyber etis memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga aktivitas dalam dunia internet agar dapat berjalan dengan baik. Cyber etis merupakan aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet yang tertulis dan dikenal di dunia IT. Apa tujuan dan manfaat dari cyber etis? Cyber etis bertujuan untuk memudahkan proses interaksi dan negosiasi dalam dunia cyber dengan menghilangkan batasan dalam aturan tertulis. Cyber etis juga dapat menjamin rasa khawatir masyarakat dalam berinteraksi serta bertransaksi di dunia internet. Manfaat cyber etis dapat mengetahui cara menggunakan internet yang baik dan benar serta mengetahui etika baik bagi pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari. Contoh wujud cybercrime dalam bidang yang pertama, bidang ekonomi, penjualan bisnis online. Kejahatan cyber saat ini menjadi perbincangan hangat dan merupakan ancaman tersendiri bagi kalangan pelaku bisnis online komersi. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan bisnis daring, alangkah pentingnya untuk memberantas kasus penipuan perdagangan secara online sejak dini serta selalu waspada akan segala modus penipuan. Menurut Leontinus Alpha Edition, kejahatan cyber terbagi menjadi dua, yaitu the real cybercrime, merupakan kejahatan kelas tinggi di mana pelakunya memiliki kemampuan tinggi dalam menghancurkan algoritma yang dimiliki perusahaan. Sedangkan cybercrime tipu-tipu ialah kejahatan yang kerap kali dilaporkan oleh para konsumen di mana para pelaku kejahatan melakukan muslihat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Hal ini menandakan bahwa sangat mudahnya konsumen daring tertipu. Selain itu, modus lain seperti pembohongan terhadap tautan, verifikasi kesediaan barang, atau pembayaran di toko yang tidak direkomendasikan menambah panjang catatan modus kejahatan cyber yang ada. Bidang politik. Contoh kasus cybercrime politik, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password. Tujuan dari pencurian ini hanya untuk mencuri informasi. Pihak yang kecurian tidak akan merasakan kehilangan. Namun, efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP, Internet Service Provider. Bidang pertahanan.
Kasus cyber dalam bidang pertahanan yaitu munculnya perang. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, karena sifat penggunaan sistem secara bersamaan melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Bidang pendidikan. Kejahatan cyber saat ini sangat tinggi. Cyberbullying untuk anak usia di bawah 18 tahun dan cyber harassment untuk anak di atas 18 tahun. Kedua cyber ini bermunculan di masyarakat, memiliki ciri-ciri seperti karakter pelaku, pola viktimisasi. Relasi antara cybercrime perlu dilakukan secara bertahap dan kerjasama melibatkan semua pihak, salah satunya lembaga pendidikan. Bidang perbankan. Seiring perkembangan digital, sektor perkembangan telah melakukan transformasi digital dengan mengeluarkan layanan internet banking dan mobile banking. Layanan ini diluncurkan untuk memudahkan nasabah untuk melakukan kegiatan perbankan, mulai dari transfer dana, mengecek informasi saldo, mutasi rekening, hingga pembayaran yang dilakukan dengan mobile banking. Di samping memudahkan para nasabah, akan tetapi layanan berbasis mobile banking juga mengundang kejahatan berupa ancaman serangan cyber atau cyber attack. Analisis kajian cyber etik yang harus dimiliki setiap individu untuk menanggulangi cyberkriminal. Cara mengatasi cyber etik. Berhati-hati menggunakan huruf kapital karena penggunaan huruf tersebut dapat diartikan berteriak. Menjaga privasi orang lain dari hal yang dikirimkan secara pribadi kepada kita. Jangan menyinggung orang lain. Cermatilah kalimat yang akan ditulis, jangan sampai kalimat tersebut akan memancing adanya masalah. Kalimat yang akan diposting sebaiknya langsung pada inti masalah. Tidak boleh mengirim tulisan yang mengandung unsur pemalsuan. Menghindarlah dari perselisihan dengan pengguna lain. Jika terjadi sebaliknya, diselesaikan secara pribadi dan jangan dibahas secara langsung di forum-forum umum. Dilarang mengirim sesuatu yang berkaitan dengan seksual dan rasial karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengguna internet berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan yang berbeda. Dipikirkan kembali tulisan yang akan diposting agar tidak merugikan orang lain. Bidang pendidikan. Pendapat yang harus dilakukan individu atau kelompok untuk membendung cybercrime. Bidang pendidikan. Peningkatan kompetensi di tingkat kampus dan kepolisian melakukan penegakan hukum akan menegakkan cybercrime yang semakin tinggi. Penanganan mengenai kejahatan cybercrime perlu dilakukan secara bertahap dan kerjasama melibatkan semua pihak, salah satunya lembaga pendidikan. Pertahanan negara. Budaya keamanan informasi di masyarakat perlu ditumbuhkan dengan menyelenggarakan sosialisasi dan BIMTEK tentang keamanan informasi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran mengamalkan informasi. Karena pertahanan cyber untuk kepentingan perang memerlukan pendekatan yang berbeda. Dalam keadaan perang, seluruh sumber daya digunakan untuk mempertahankan sistem elektronik khususnya yang strategis dan merendam serangan cyber dan menyerang untuk melumpuhkan serangan. Dalam kondisi perang, tentara nasional harus lebih berperan aktif. Data pribadi, jangan membuat password yang lemah. Usahakan tidak menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Ganti password secara berkala. Gunakan password messenger. Jangan pernah memberikan informasi pribadi kecuali kamu yakin aman. Sekian dan terima kasih.